Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kabarnya baik-baik saja, tetap sehat selalu, banyak rezeki dan diberikan panjang umur barokah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas eh, kompresor. Tak asing lagi bagi soundman. Kompresor, apa itu kompresor? Nah, kompresor itu menurut saya, kalau menurut saya itu seperti kopling. Jadi dia semisal ada sebuah sinyal audio yang masuk, kita memainkan kompresornya, maka sinyal audio jika melewati batas pengompresan, dia akan langsung terkompres. Dia akan direm pelan-pelan. Jadi logikanya seperti ini. Jika kalian semisal jika kalian memutar audio atau memakai mikrofon input, terutama input mikrofon ya yang membutuhkan kompresor. Jika kalian main di level semisal level 8, katakanlah level 8 pada input audionya. Jika kalian main kompresor pada level input 8, walaupun itu ada sinyal masuk di atas input 8, semisal sinyal masuknya over sampai di tingkat 9, dia akan terkompres dan tetap stabil di kisaran angka 8. Seperti itu, kompresor itu seperti itu. Jadi semisal kalian pakai instrumen yang menggentak seperti drum, kendang, vokal yang kadang membutuhkan power untuk menggentak suara, itu kalian saya sarankan untuk memakai kompresor. Saya sedikit mewajibkannya. Tapi kalau kalian tidak perlu ya tidak apa-apa. Kompresor itu kalau dalam dunia live atau record sangat penting sekali bagi saya. Sangat penting. Semisal ada suatu instrumen yang masuk secara mendadak, dia melebihi batas sinyal input yang masuk, dia langsung terkompres dan sinyal itu diikat oleh kompresor dan tidak boleh melebihi batas pengompresiannya. Jadi kisarannya seperti itu. Semisal gini lagi saya ilustrasikan. Semisal kompresor itu seperti perintah ya. Jika ada sinyal berbondong-bondong masuk dan si kompresor hanya memerintahkan cukup 8 desibel saja sinyal yang masuk, maka sinyal-sinyal yang di atas 8 desibel itu dia akan ikut tersaring, terkompres. Jadi sinyal yang masuk hanya 8 desibel saja. Seperti itu. Jadi setiap alat musik pasti stabil dia. Dan pernahkah Anda melakukan sebuah recording pada live musik atau studio? Jika kalian hanya merekord saja dan hanya ahli di mixingnya atau masteringnya saja, saya rasa bagus. Hasilnya tetap jernih. Tapi ada tapinya ya di sini. Kalau kalian tidak memakai kompresor, saya pernah pengalaman tidak pakai kompresor. Jika ada sinyal-sinyal yang masuk sama seperti orang bicara, MC, sama itu enak. Tapi kalau setelah ada nada tinggi atau saat main dengan pemainnya powerful, itu suaranya akan bertabrakan. Semisal posisi vokal saat lagu-lagu pertama kali dinyanyikan, dia akan stabil. Kita akan menyamakan vokal pertama kali, fadernya kita samakan dengan instrumen, kita seimbangkan. Itu wajar ya. Tapi pas ketika vokal itu di tengah atau di ref pada saat menyanyi ada di ref, biasanya itu si penyanyi pun ikut teriak. Nah, saat teriakan itulah kompresor dibutuhkan. Kompresor tidak hanya berfungsi sebagai penyetabil, dia juga mengamankan sinyal. Kasarnya seperti itu. Selain itu, dia juga bisa mengangkat gain. Fungsi kompresor juga mengangkat gain.
Lantas, apakah Anda pernah melihat aksesoris kompresor pada sebuah sound system atau Anda mempunyainya? Seperti merek DBX, Behringer, Drummer, ataupun yang lainnya yang ada fitur threshold, ratio, attack, release, dan lain-lain sebagainya. Itu fungsinya seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Nah, sebenarnya kompresor pada aksesoris atau kompres aksesoris itu yang DBX 2 channel itu sama saja fungsinya seperti kompresor one knob atau kompresor yang hanya memakai satu potensio. Biasanya mixer-mixer dengan berbasis kompresor per channel itu yang sudah memasuki pasaran yang dari dulu itu adalah mixer Yamaha seri MG series, MGX atau MGP atau MG sekian ya. Itu dia dibekali kompresor per channel. Seperti apa bentuknya kompresor per channel? Nah, di sini di mixer saya ini kebetulan sudah ada kompresornya. Bentar ya. Nah, bisa teman-teman lihat di bawah gain itu. Nah, itu ada tulisan kom dan ada lampu LED-nya di sampingnya. Itu adalah kompresor. Fungsinya sama saja seperti aksesoris. Hanya saja kalau aksesoris itu threshold dan rasionya bisa diatur. Jadi seberapa tajamkah kita akan mengompres dan seberapa tebalkah kompresor kita bisa mengaturnya kalau kompresor aksesoris. Tapi kalau kompresor one knob atau kompresor satu potensio yang ada di mixer ini atau mixer Yamaha atau yang lainnya, itu hanya satu potensio saja, tidak ada rasio dan lain sebagainya. Kalau di mixer ini, misal kita memakai channel ini ya, kita kompres pada jam 1, dia akan semakin ke kanan, dia akan semakin terkompres, dan juga dia akan semakin juga menaikkan level. Jadi gini kasarannya, kalau kompresor aksesoris itu kan banyak fitur, dia bisa menaikkan dan menurunkan level. Tapi kalau di kompresor one knob ini, dia mengompres sekaligus menyetabilkan level audio. Jadi jika level audionya di bawah jatah kompresornya, dia akan menaikkan level audionya, sama seperti gain. Tapi bukan gain loh ya, ini kompresor. Dia akan menaikkan desibelnya, dia akan menaikkan sinyalnya. Tapi menaikkan juga tidak melebihi batas, dia akan membatasi juga naik seberapa dan tidak harus lebih dari ini. Seperti itu. Jadi dia menyetabilkan sinyal. Saya contohkan ya, seperti kompresor di mixer saya ini. Ini saya ketuk mic-nya. Nah, dia akan nyala lampunya. Saya ketuk lagi ya. Nah, dia akan nyala. Tandanya itu pas saya ketuk, dia terkompres. Semisal gini, saya ketuk itu kalau dia tidak dikompres. Kalau saya ketuk seperti tadi, pasti di audio, rekaman maupun out, dia akan pecah suaranya, akan keras. Ketukan tadi akan keras sekali. Tapi kompresor ini pintar, dia langsung mengompres audio yang sekiranya keras yang tidak pantas untuk dikeluarkan di mixer, di sinyal audionya. Jadi dia dikompres lalu distabilkan. Saya ketuk lagi ya. Nah, jika saya ketukkan dengan pelan, dia tidak terkompres. Kenapa? Karena dia tidak melebihi batas sinyal yang dijatahkan. Jadi semisal jika ketukan saya keras, dia akan langsung terkompres. Karena apa? Karena dia membatasi sinyal yang masuk tadi, dan sinyalnya itu pasti melebihi jatah dari yang kita inginkan, maka dia akan terkompres sesuai jatahnya. Jadi enaknya seperti itu, ada kompresor per channel pada mixer. Enaknya seperti itu. Kalau sekarang banyak mixer-mixer produk-produk Cina yang membekali setiap channelnya dengan kompresor, itu
murah-murah sekali. Oke, sedikit penjelasan dari saya pada kali ini ya. Apabila ada kurangnya atau salah katanya, saya mohon maaf. Dan nanti jika ada yang bingung, monggo saya persilahkan untuk berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Saya persilahkan, saya akan menjawabnya. Selalu saya jawab jika saya tidak sibuk atau tidak banyak waktu-waktu yang lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.